Halo saudara sekalian, perkenalkan nama gue Irfan. Gue adalah seorang warga yang tinggal di Kalimantan dan gue memutuskan untuk golput di pilkada tahun ini. Yang mana salah satu alasan terbesar gue untuk golput adalah karena gue merasa ada banyak sekali kejanggalan dan permasalahan di pilkada tahun ini. Termasuk salah satu yang paling kontroversi dan bahkan sampai masuk ke berita nasional, yaitu mengenai pilkada wali kota di kota Banjarbaru. Ratusan warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menggeruduk kantor Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedatangan mereka untuk menuntut hasil pemilihan kepala daerah yang dinilai cacat, serta meminta pemilihan ulang untuk menyalurkan hak suaranya. Ini Bu, aspirasi Bapak Ibu sekalian akan kami sampaikan, Ulun yang menyampaikan. Parai. Ulun sampaikan, parai. Iya. Langsung hari ini. Jadi ceritanya, di pilkada kota Banjarbaru awalnya diikuti oleh dua pasangan calon, yang mana nomor urut 1 itu didukung oleh banyak sekali partai politik, bahkan sampai berjumlah 13, Demokrat, Nasdem, PAN, Gerindra, PDIP, bahkan sampai PSI. Sedangkan yang satunya, atau paslon nomor 2, itu cuma didukung oleh 4 partai saja, dan itu pun semuanya berasal dari non-parlementer. Ada Partai Umat, P3, Partai Hanura, dan juga Partai Buruh. Dan sebenarnya si paslon nomor urut 2 ini awalnya sempat tidak bisa mencalonkan diri di Pilwakot tahun ini karena keterbatasan jumlah suara partai pendukungnya. Akan tetapi, karena adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh MK mengenai ambang batas pencalonan, yaitu minimal 10% jumlah suara sah di pileg kemarin, maka barulah si paslon nomor urut 2 ini bisa mendaftarkan diri ke KPU untuk berkompetisi di pilkada wali kota tahun ini. Nah, kemudian dimulailah masa kampanye. Masing-masing calon memperkenalkan diri ke masyarakat, tebar visi misi, tebar janji, bagi-bagi kaos, dan sebagainya. Akan tetapi, di tengah masa kampanye tersebut, tiba-tiba saja si wakil dari paslon nomor urut 1 ini, yang sebenarnya juga adalah wakil dari petahana di paslon nomor 2, melaporkan paslon nomor urut 2 tersebut ke Bawaslu Provinsi karena menggunakan jargon angkutan juara dan baku juara, yang juga adalah program yang sedang dijalankan oleh si paslon nomor 2 sebagai wali kota saat ini. Dan dalam Undang-Undang Pilkada tahun 2016 memang disebutkan kalau wali kota atau wakil wali kota yang menjabat saat ini itu dilarang untuk menggunakan kewenangan, program, ataupun kegiatan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, baik di daerahnya ataupun di daerah lain. Dan kalau melanggar, maka bisa saja petahana tersebut dibatalkan pencalonannya oleh KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten atau Kota. Yang mana hal inilah yang terjadi pada paslon nomor 2 yang dibatalkan pencalonannya oleh KPUD Kota Banjarbaru karena dianggap melanggar Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Bawaslu Kalsel telah mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kalsel perihal pembatalan pasangan calon atau paslon Aditya dan Said Abdullah. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang pembatalan Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin, SHMH, dan Dr. Andes Haji Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Nah, akan tetapi ada banyak sekali kejanggalan di balik pembatalan calon tersebut. Yang pertama, kenapa si wakil nomor urut 1 itu melaporkannya langsung ke Bawaslu Provinsi atau Kalsel, bukannya ke Bawaslu Banjarbaru? Pada yang lebih berwenang dan lebih dekat adalah Bawaslu Kota Banjarbaru. Karena ini kan menyangkut masalah pilkada wali kota Banjarbaru, bukan masalah pilkada secara provinsi. Lalu yang kedua, kenapa pembatalan calon tersebut dilakukan di bawah 30 hari sebelum pencoblosan, yang mana paslon nomor urut 2 tersebut dibatalkan pada tanggal 31 Oktober 2024 atau 27 hari sebelum pencoblosan. Padahal dalam Undang-Undang Pilkada, Pasal 154 ayat 12 sendiri mengatakan kalau penetapan calon itu sah atau tidaknya dilakukan paling lambat 30 hari sebelum pencoblosan. Dan itu pun harus dilakukan melalui tahap pengadilan. Yang mana karena waktu yang terlalu mepet dengan pencoblosan inilah yang akhirnya membuat atau menimbulkan masalah baru yang jauh lebih besar, yang mana paslon nomor urut 2 yang dibatalkan tadi itu masih dimasukkan gambarnya ke dalam surat suara
karena kurangnya waktu dan logistik untuk mencetak surat suara ulang. Itu ada pasal 154 ayat 12. Di sana disebutkan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, ini kan apa yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga KPU mendiskualifikasi, dia mereplikasi perannya dan otoritasnya seperti pengadilan. Karena diskualifikasi pada dasarnya itu harus diatur dengan ketat. Dan pada umumnya di pemilu-pemilu di dunia itu hanya dilakukan oleh pengadilan. Nah, akan tetapi hal ini diperparah lagi nih dengan peraturan baru yang tiba-tiba muncul 4 hari menjelang pencoblosan, di mana KPU Banjarbaru membuat sebuah peraturan barang siapa yang memilih pasangan calon yang telah dibatalkan atau didiskualifikasi, maka suaranya itu akan dianggap tidak sah. Nah, ini kan parah ya, di mana biasanya ketika pilkada itu misalkan satu paslon saja, maka akan ada opsi kotak kosong sebagai lawan atau sebagai tanda tidak setuju kepada calon tersebut. Tapi di sini malah tidak demikian. Ini yang dimana paslon yang telah dibatalkan tadi itu tetap masuk ke surat suara, tapi yang nyoblosnya tidak dianggap suaranya alias tidak sah, bukannya masuk sebagai kotak kosong. Yang mana artinya berapapun jumlah suara yang diperoleh oleh si paslon nomor 1, mau itu cuma satu tukang bakso yang nyoblos beliau, maka si paslon nomor urut 1 tersebut akan tetap ditetapkan sebagai pemenang di pilkada wali kota tahun ini. Kenapa begitu? Ya karena cuma suara beliau saja yang dianggap sah, sedangkan satunya tidak. Tambah lagi tidak ada opsi kotak kosong di sini. Nah, hal inilah yang membuat warga itu kemudian menjadi geram dan melakukan demo untuk menuntut pemilihan suara ulang dengan opsi kotak kosong. Pilkada bercalon tunggal yang hanya ada satu pasangan calon yang tidak menyertakan opsi tidak setuju atas si calon tunggal berupa kolom kosong atau opsi sejenis di surat suara, itu adalah pilkada yang inkonstitusional. Ratusan warga kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menggeruduk kantor gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedatangan mereka untuk menuntut hasil pemilihan kepala daerah yang dinilai cacat, serta meminta pemilihan ulang untuk menyalurkan hak suara mereka. Artinya demokrasi itu mati, Pak ya? Saat ini seperti itu, makanya kita hidupkan. Tidak dikabulkan, kami akan datang lagi. Nah, akan tetapi yang luar biasanya adalah ada sebuah plot twist di sini, yang dimana menurut Direkon KPU saat ini, jumlah suara tidak sah di pilkada wali kota Banjarbaru itu jauh mendominasi dibandingkan jumlah suara sah untuk paslon nomor urut 1. Bahkan saking banyaknya jumlah suara tidak sah tersebut, bahkan sampai mencapai 68% dari total keseluruhan, sedangkan yang menang alias si paslon nomor 1 itu cuma mendapat 32% suara sah saja. Wow, absolut sinema. Yang mana kayaknya cuma di Banjarbaru aja yang menang pilkada itu rasa kalah, dan yang kalah rasa menang. Fenomena menarik terjadi di pemilihan wali kota Banjarbaru. Suara tidak sah mengungguli suara pasangan Lisa Wartono. Tingginya suara tidak sah ini dikarenakan banyaknya warga yang mencoblos pasangan Aditya Said yang telah didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru. Pemilihan wali kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menjadi sorotan. Salah satu pasangan calon di Pilwalkot Banjarbaru meraih suara 100%. Jadi yang dihitung itu adalah suara sah saja nanti, ya. Karena ini bukan mekanisme kotak kosong kawan-kawan, ya. Jadi berbeda. Ya. Nah, tapi itu kan untuk wali kota, Bang. Kenapa nggak coba pilih gubernur aja? Ya, alasan gue kenapa juga nggak milih gubernur adalah karena gue merasa di antara dua paslon yang ada saat itu, ya sama aja gitu. Ujung-ujungnya terhubung ke satu orang yang sama dengan tujuan dan kepentingan yang sama juga. Dimana seperti yang kalian tahu, kalau hal ini berkaitan dengan usaha pertambangan, ya kalau gue sendiri sih sebenarnya tidak menolak 100% ya tentang pertambangan, karena kita sendiri juga masih membutuhkannya. Tapi yang gue permasalahkan adalah bagaimana caranya tambang itu dibuka dan dikelola. Dimana seperti yang bisa kalian lihat sendiri, kalau saat ini itu ada banyak usaha tambang yang tidak memikirkan faktor lingkungan, persyaratan, bahkan harus sampai bersengketa dan berkonflik dengan warga sekitarnya. Yang mana hal inilah yang tidak gue inginkan.
Dan dengan adanya seseorang yang mencoba menitipkan pejabat pilihannya untuk kepentingan tambang tersebut, maka besar kan kemungkinannya tambang itu akan dijalankan dengan tidak sesuai peraturan ataupun prosedur yang ada. Karena kalau lu emang berniat untuk menaati peraturan yang ada, maka lu yang nggak perlu nitipin seseorang gitu. Lu cukup patuhi peraturannya, penuhi persyaratannya, dan lakukan dengan benar. Oke, itulah dia untuk video kali ini. Semoga hal seperti itu tidak terjadi lagi di pilkada mendatang, dan semoga demokrasi di Banjarbaru bisa kembali pulih dan semakin matang. Dan satu hal yang perlu kalian ingat adalah orang yang bisa mengubah pilkada atau pemilu kita menjadi lebih baik, yang bisa mengubah demokrasi kita menjadi lebih sehat adalah diri kita sendiri sebagai pemilih. Jadi kalau kalian menginginkan perubahan yang baik dalam negeri ini, maka jadilah pemilih yang rasional, yang bijak, dan kritis terhadap pilihannya, yang berfokus pada ide-ide, gagasan, visi misi, bukan yang tergiur pada bansos, BLT, uang amplop, dan sebagainya. Jadilah pemilih yang cerdas, maka kalian akan mendapatkan pemimpin yang cerdas. Jadilah pemilih yang jujur, maka kalian akan mendapatkan pemimpin yang jujur. Jadilah pemilih yang emosional, mudah disogok, tidak jujur, maka kalian akan mendapatkan pemimpin yang zalim, yang akan membawa kalian masuk ke dalam jurang neraka bersama-sama. Kalianlah yang menentukan, kalian juga yang akan menerima hasilnya. Semua hal itu ada di tangan kalian, di sebuah paku yang kalian pegang, di setiap balik bilik suara pencoblosan. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.